kekuatan, di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Kita nyanyikan bersama-sama. Di hadiratmu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Oh, hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Oh, Yesus hiduplah di dalamku untuk selamanya. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Oh, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Lebih baik satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari jauh dalam hadiranmu, Yesus. Seperti itu juga doa kami Tuhan, bahwa lebih baik satu hari diam di dalam pelataran-Mu, berada dekat dalam dekapan-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu saja kami tenang, kami aman, damai sukacita ada bersama kami. Terima kasih Bapa atas hadirat-Mu di tempat ini, dan juga di tempat dimanapun orang-orang melihat. Dan biarlah hadirat-Mu sendiri yang tinggal terus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat, siap untuk memuji Tuhan?
Haleluya, let's go, let's do this. Hit it. Let's go, let's go. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hey! Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Oh. Yesus, Yesus. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yes, Lord. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan kekuatan. That's why we love to worship You, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan, pada waktu kami menyembah-Mu. I worship You, Jesus. I
tengah-tengah kita. Pada waktu kita masuk dalam hadirat-Nya. Roh Kudus hadir. Let your spirit, Lord. Let your spirit fill this place. Sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit fill this place, you are sweet spirit, you fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit fill this place, fill my heart, fill my heart. Let your presence. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah MDC Surabaya secara online. Bapak Ibu Saudara, persis tanggal 1 Mei, hari ini hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, di awal dari bulan Mei ini mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan saya percaya juga ada beberapa jemaat, beberapa saudara, Bapak Ibu sedang mungkin berada di dalam liburan atau di luar kota, tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan lupakan ibadah kita. Mari sebelum kita memulainya, saya ingin menguatkan setiap kita untuk memulai ibadah hari ini dengan satu ayat atau dua ayat di dalam Yudas 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Yudas 1 ayat yang ke-20 sampai 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang berlibur, suasana liburan, sukacita, tetapi mari kita tetap membangun diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Dan sambil menantikan dan memelihara iman kita di dalam kasih Allah, menantikan penganugerahan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu hidup yang kekal. Mari kita masuk ibadah kita hari ini dengan ucapan syukur. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk karunia hidup kekal yang sudah diberikan atas setiap kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur, kami mau bersehati saat ini menaikkan segala sembah, segala puji, segala hormat bagi nama-Mu yang kudus. Kami memulai ibadah kami meskipun kami lakukan secara online saat ini. Kami mau percaya bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Arahkan hati setiap kami saat ini hanya kepada kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami hari ini. Amin, amin.
kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan yang ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan yang ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Terpujilah Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Kasih-Mu yang indah Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan menyembah-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, kami berterima kasih buat setiap pengorbanan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh hidup karena Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena anugerah-Mu. Kami nyatakan rasa cinta kami kepadamu Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan dari dalam hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami banyak sekali kekurangan. Kami tidak sempurna, tetapi Tuhan hadir bagi kami semua. Tuhan hadir melayakkan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Tidak ada kata lain dalam hidup kami selain rasa terima kasih, rasa syukur kami hanya kepadamu. Terpujilah Engkau ya Bapa selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang saya kasih, kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Dan saya percaya pertemuan ini akan membawa berkat yang besar bagi kita semuanya. Dan baru saja kita merayakan Paskah, tetapi suasana Paskah itu masih kita rasakan dengan baik, saudara. Dan kenapa ini penting, saudara? Karena dasar dari iman Kristen itu adalah karya Yesus di kayu salib. Kita boleh ngomong tentang apa saja, tetapi kalau kita tidak mempunyai platform atau dasar tentang kematian Kristus di kayu salib, maka semuanya akan sia-sia. Jadi kita akan mendalami pada hari ini yaitu 7 perkataan salib. Masih dalam nuansa Paskah ya, tetapi kita harus selalu mengingat tentang pengorbanan Kristus. Kenapa kita membahas 7 perkataan salib? Karena saudara coba bayangkan kalau ada orang yang mengalami penderitaan seperti Kristus. Dia dicambuk, diludahin, ditendang, dipukul, dimahkotai duri dan akhirnya disalibkan. Dengan penderitaan yang seperti itu, saudara. Tentunya apa yang reaksi biar kalau orang itu mengalami begitu? Mungkin dia sudah mengatakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang jorok, menyumpahi orang-orang yang menyiksa dia. Saudara.
Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang sehebat itu, Yesus mengatakan kata-kata yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan 7 perkataan salib ini akhirnya dipelajari oleh berbagai macam teolog, berbagai macam pendeta atau hamba Tuhan, saudara. Dan akhirnya 7 perkataan salib dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan orang percaya. Karena di baliknya itu ada hal-hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Nah, pada kesempatan ini mungkin temanya bagaimana kita bisa memaksimalkan hidup ini dengan kata-kata Kristus di kayu salib. Dengan mengingat bahwa keadaan Kristus pada waktu itu adalah keadaan yang parah, menderita, dan bahkan untuk bicara pun dia kesulitan karena dia di atas kayu salib, saudara. Nah, mari kita lihat supaya kita bisa mengerti makna satu persatu dan kita menerapkan kata-kata Kristus di kayu salib itu di dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita semakin berkualitas, semakin menyerupai Kristus, kehidupan kita bisa menjadi maksimal. 7 perkataan salib ini sangat penting sekali. Ya. Dan sebetulnya 7 perkataan salib itu menunjukkan kita bisa belajar untuk bersikap, bagaimana bersikap, dan bayangkan keadaan Yesus pada waktu itu, dia menunjukkan sikap yang begitu positif, sulit untuk dibayangkan, sulit sekali untuk dibayangkan, tapi itu yang akhirnya menyebabkan dia menang atas segala tugas yang telah diembankan oleh Allah Bapa di dalam hidupnya. Ya. Jadi sikap kita dalam menghadapi berbagai macam tekanan atau penderitaan atau disalah mengerti, itu yang akhirnya bisa membuat kehidupan kita berkemenangan atau tidak. Nah, mari kita langsung saja melihat kata-kata Yesus di kayu salib. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengampunan. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34, ini yang Yesus katakan, ini kata-kata pertama. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini berbicara soal pengampunan. Di sini kita diajar untuk mengampuni orang yang berusaha menghancurkan kehidupan kita. Dan saudara, kalau kehidupan kita masih menyimpan kesalahan orang lain, bagaimana kehidupan kita itu bisa menjadi maksimal? Kita boleh pandai, kita boleh jenius, tapi kalau kita masih pahit dengan perlakuan orang lain, mungkin kita merasa berhak untuk menjadi orang yang pahit karena kita sudah disalah mengerti dan kita mengalami ketidakadilan dalam kehidupan kita. Tapi belajarlah yang pertama, bahkan ini yang utama, melepaskan diri dari semua kepahitan hidup supaya kita hidup mengalami satu kemerdekaan dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita secara positif dan disitulah kehidupan kita bisa maksimal. Banyak orang gagal bukan karena kurang pandai, banyak orang gagal bukan karena dia kurang jenius, bukan saudara, tapi dia terlalu fokus kepada kepahitan di dalam hidupnya dan tidak mampu mengampuni orang lain yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada dirinya. Orang itu egois. Dan mungkin banyak orang yang ingin menghancurkan kehidupan kita dengan kata-katanya, dengan apa yang mereka lakukan. Tapi biarlah kita bisa belajar untuk mengatakan seperti yang Yesus katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan pada waktu we release the forgiveness, pada waktu kita melepaskan pengampunan itu, kita menjadi orang yang merdeka. Dan pada waktu kita menjadi orang yang merdeka, kita dipenuhi dengan sukacita untuk bisa move on, untuk bisa melanjutkan kehidupan kita ini dan akhirnya bisa memaksimalkan apa yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Jadi dari yang pertama ini, mari kalau ada di antara saudara yang masih memendam sakit hati, let go and let God. Lepaskanlah dan biarlah kemampuan, mungkin kita tidak mampu, tapi kemampuan daripada Kristus memampukan kita untuk bisa melepaskan diri kita dari segala kepahitan dengan mengampuni orang lain. Yang kedua, yang dikatakan
oleh Yesus di kayu salib berkenaan dengan pelayanan. Lukas pasal 23 ayat 43. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Yaitu kita harus bisa melayani atau menolong orang lain yang mempunyai pergumulan yang sama, saudara. Itu dikatakan kepada penjahat yang di samping Yesus pada waktu dia disalibkan, saudara. Saudara, kalau kita merenungi permasalahan kita sendiri, kita akan cenderung merasa bahwa kita adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Dan kita seharusnya kita bisa melihat bahwa walaupun aku menderita, ada banyak orang di sekitarku yang lebih menderita. Dan kita dipanggil untuk bisa melayani mereka. Dan pada waktu kita mampu melayani mereka, maka kehidupan kita itu bisa didewasakan. Justru disitulah ada pertumbuhan iman yang luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus bisa mengatakan, kamu disalib karena dosamu. Aku disalib, aku tidak bersalah karena aku disalib. Itu sudah layak kamu disalib. Dia bisa menyalahkan penjahat itu. Tapi bukankah penjahat itu juga memerlukan keselamatan? Dan pada waktu tubuhnya hancur, remuk, dan jiwanya tertekan, dia masih bisa mengeluarkan kata-kata yang positif. Dikatakan, hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Coba bayangkan kata-kata itu masuk ke dalam hati si penjahat itu yang di samping Yesus itu. Dia akan sukacita dan dia tahu bahwa dia akan diselamatkan. Wow, satu jiwa diselamatkan. Saudara, di tengah-tengah kita itu mungkin stres, mungkin kita ini dalam kondisi yang kalut dan lain sebagainya. Kita harus bisa melihat ada banyak orang yang lebih susah dari kita. Dan pada waktu kita mau melayani mereka, maka kehidupan kita itu bisa meningkat. Baik di dalam iman, dalam kedewasaan. Dan hidup kita itu bisa maksimal, menjadi lebih meaningful dalam kehidupan kita. Itu yang luar biasa, hidup kita menjadi luar biasa. Bukan hanya kita melayani kalau kita happy-happy aja, tapi baik atau tidak baik waktunya, kita tetap melayani Tuhan. Ini pelajaran yang luar biasa. Yang ketiga sekarang, apa yang dikatakan Yesus di kayu salib, ini berkenaan tentang kepedulian. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, Yesus mengatakan, ketika Yesus melihat ibunya, yaitu Maria, dan murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu, kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ini orang-orang yang luar biasa dan Yesus mengatakan ini karena dia peduli dengan memperhatikan orang-orang yang dekat dengan dia. Bayangkan, dia disalib dan dia dalam kondisi yang remuk redam begitu, saudara. Dipermalukan di depan umum. Tapi Tuhan masih memperhatikan ibunya Maria. Dia masih memikirkan bagaimana setelah dia meninggal. Memang dia akan bangkit kembali, tapi dia akan naik ke surga. Dia sudah memikirkan bagaimana, apa yang harus dia lakukan kepada ibunya yang tentunya ibunya itu susah. Bagi seorang ibu, lebih baik dia mati daripada melihat anaknya mati, bukan, saudara? Dan Yesus tahu perasaan itu. Who take cares? Siapa yang akan memelihara ibunya setelah dia meninggal? Tetapi akhirnya Tuhan itu masih sempat memasrahkan ibunya kepada murid yang dikasih, yaitu Yohanes. Dia memerhatikan setiap relasi. Dia tidak ingin ibunya menjadi sendirian. Pada waktu itu Yusuf, suami Maria, diramalkan sudah meninggal pada waktu dikira sudah meninggal, memang sudah meninggal pada waktu itu. Jadi she has nobody, dia tidak memiliki siapa-siapa. Dan dalam kondisi selalu kita harus mengingat bahwa dalam kondisi yang berat seperti itu, dia masih memikirkan Maria. Saudara, pertama kali
mungkin sebagai anak, apakah engkau masih memikirkan orang tuamu? Banyak anak yang tidak menghormati orang tua. Hormatilah orang tuamu, dikatakan Alkitab seperti itu. Dan orang yang mengasihi orang tua, memikirkan mereka, berkat Tuhan atas mereka, favor Tuhan turun atas mereka. Tapi bukan hanya orang tua, orang-orang di sekitar kita yang kesepian, yang tidak punya siapa-siapa lagi. Biarlah kita selalu memikirkan supaya mereka terpelihara dalam komunitas orang percaya. Sehingga hidupnya bisa moving together, bergerak bersama-sama dengan komunitas itu. Dan akhirnya dipelihara dalam komunitas itu. Saudara, apakah kita itu memikirkan relasi kita dengan orang-orang di dekat kita, saudara? Dan apakah kita peduli dengan broken relationship, satu relasi yang hancur? Apakah kita lagi memikirkan bagaimana memulihkan satu relasi yang hancur ini? Mungkin karena ditinggal orang yang dikasihinya dan lain sebagainya. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki relasi yang baik. Dan akhirnya dia bisa berelasi dengan yang lain. Adalah satu penderitaan kalau orang itu ditinggalkan sahabat baiknya dan lain sebagainya. Saudara, bagaimana relasimu dengan orang tuamu? Bagaimana relasimu dengan istrimu? Bagaimana relasimu dengan suamimu? Bagaimana relasimu dengan anak-anakmu dan family-familymu? Bagaimana relasimu dengan sahabat-sahabat? Apakah engkau juga memperhatikan mereka sehingga mereka itu dengan kehadiran diri saudara dalam hidup mereka itu merupakan satu berkat yang luar biasa dalam kehidupan mereka? Saudara, apakah kehadiran kita di tengah-tengah komunitas itu menyebalkan teman-teman yang lain, atau sebaliknya kehidupan kita dalam komunitas itu akhirnya menjadi berkat, menjadi faktor pemersatu daripada komunitas orang percaya? Saudara, coba pikirkan hal itu. Marilah kita mengingat akan hal itu. Dengan demikian, kehidupan kita bisa menjadi lebih meaningful, lebih berarti, lebih maksimal, dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kata-kata yang lain, ya, selain pengampunan, pelayanan, dan kepedulian, dan yang keempat yaitu dikatakan dalam Matius pasal 27 ayat 46, dikatakan demikian, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini tentang nilai dalam mencari Tuhan. Pelajaran yang bisa kita pelajari di sini adalah kita harus menanyakan hal-hal yang sulit bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Waktu Allah Bapa memalingkan wajahnya karena melihat penderitaan anaknya itu, Yesus yang dari kekal sebetulnya bersama dengan Allah Bapa, dia tidak tahan, dia menjerit, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa Allah Bapa memalingkan wajahnya? Kenapa Allah Bapa meninggalkan Yesus? Supaya kita yang percaya kepada Yesus tidak akan ditinggalkan lagi oleh Tuhan. Itu jawabannya, saudara. Memang saudara ada banyak masalah yang kalau kita cerita kepada orang lain, orang itu tidak akan mengerti. Tanyakan hal-hal yang sulit yang saudara hadapi dalam hidup saudara bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Amsal 28 ayat yang kelima, orang yang mencari Tuhan akan mengerti segala sesuatu. Itu janji Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sudut pandang. Tuhan akan memberikan satu cara memandang masalah yang harus kita hadapi dengan cara Tuhan sendiri. Saudara. God will give God's perspective. Tuhan akan memberikan perspektifnya Tuhan kepada kita. Saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa segala yang terjadi itu memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita menanyakan kepada Tuhan, justru pada waktu kita melihat dari sisi Tuhan, maka kita akan sanggup bersuka cita kembali. Kehidupan kita naik lagi, lebih dewasa lagi, dan lebih dewasa. Apa sih kedewasaan itu? Adalah kedewasaan itu satu kehidupan yang dibangun dari satu level kepada level yang lain, di mana kita bisa melihat
kehidupan dari sisi pandang Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, tetapi yang penting kita maju bersama Tuhan dan akhirnya Tuhan memberikan satu insight, satu pandangan di mana di balik semua ini ada hal-hal yang baik yang Tuhan simpan bagi kita. Saudara, belajarlah untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kita menghadapi masalah-masalah yang harus kita hadapi. Dan kita akan jadi orang yang berkemenangan atas masalah itu. Yang berikutnya, yang kelima, Yohanes 19 ayat yang ke-28, Yesus mengatakan, aku haus. Ini soal pengakuan. Saudara, dalam menghadapi masalah-masalah itu, seakan-akan Tuhan itu mengajar kepada kita untuk tidak menyangkali tentang kebutuhan yang kita harus hadapi. Banyak orang ingin kelihatan rohani, dan dia mengatakan, enggak, aku enggak sakit hati kalau dia mengatakan itu. Saudara, lebih baik kita mengaku, aduh kalau dia mengatakan hal seperti itu, aku bisa sakit hati, aku sakit hati, doakan aku. Nah, pada waktu kita jujur dengan apa yang terjadi dalam hati kita, justru kita lebih cepat untuk disembuhkan daripada kita menyangkal dan menutupi bahwa kita sakit hati. Saudara, hati-hati dengan performance, penampilan yang kita ingin orang lain melihat kita itu super rohani. Orang lain ya melihat kita itu supaya kita yang sangat dewasa dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita tidak memberanikan diri untuk mengatakan dengan sejujurnya apa yang sedang terjadi. Saudara, justru kalau kita menutupi, itu kita akan terjebak dengan kemunafikan, saudara. Tapi kalau kita mulai belajar untuk jujur di hadapan Tuhan dan jujur di depan manusia yang lain, maka kita bisa berelasi dengan sangat baik. Relasi itu tidak bisa baik kalau kita dalam relasi itu kita menutupi terus. Seakan-akan kita tidak apa-apa. Justru pada waktunya itu seperti bom waktu dan meletus dan akhirnya broken. Itu hancur relasi itu. Dan orang itu bingung, kenapa relasinya hancur? Kelihatannya tidak apa-apa, tapi karena kita menyimpan dan kita menutupi itu, saudara. Belajarlah untuk jujur dalam segala perkara, baik kepada manusia yang lain, tapi kepada Tuhan yang terutama, di mana kalau kita, Tuhan, kalau hari ini aku merasa disakiti, hari ini aku merasa disalah mengerti, hari ini banyak masalah yang membuat aku bisa stres, Tuhan. Angkat jiwaku, segarkan jiwaku kembali. Nah, itu yang akhirnya membuahkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia yang lain. Ya. Yang keenam, saudara, dia mengatakan sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Di sini ada pelajarannya adalah percayalah bahwa di balik setiap masalah pasti ada hikmahnya dan setiap masalah itu ada selesainya. Setiap gunung punya puncak dan setiap lautan punya dasar. Masalah itu tidak akan selama-lamanya, ada batasnya, ada jalan keluarnya. Saudara percayalah, saudara. Dan luar biasa sudah selesai, kata sudah selesai ini. Artinya Yesus sudah menyelesaikan seluruh apa yang diembankan oleh Bapa, Allah Bapa ke dalam dirinya. Itulah sukses, saudara. Sukses tidak diukur dari banyaknya uang saudara. Sukses tidak diukur dengan berapa populer saudara. Tapi sukses diukur dari berapa persen dari kehendak Tuhan yang telah digenapi dalam kehidupan kita. Pada waktu Yesus mengatakan sudah selesai, artinya seluruh kehendak Bapa sudah diselesaikannya. Dan inilah ukuran sukses itu. Oleh sebab itu mari kita berusaha untuk mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu saya katakan kita diselamatkan dari dan untuk. Banyak orang hanya memikirkan kita diselamatkan dari dosa, dari hukuman dosa. Tapi mereka tidak memikirkan, tidak fokus kepada untuknya itu. Untuk apa kita diselamatkan dari dosa? Yaitu untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Ya, jadi mari kita beriman, saudara. Melanjutkan perjalanan iman kita, membuat hidup kita maksimal itu bukan karena kita mencari kesuksesan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita akan maksimal kalau kita semakin
mencari kehendak Tuhan, menyelesaikan, melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang membuat hidup kita maksimal dan kita tidak akan pernah menyesal mengikut Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, perkataan yang ketujuh dikatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46, ini berbicara soal penyerahan dan akhirnya pelajarannya adalah serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan dan kehendaknya, dan itu yang paling terbaik. Saudara, let go and let God. Dan biarlah semuanya. We do the best and let God do the rest. Kita melakukan yang terbaik, tapi pada akhirnya kita harus serahkan semua pekerjaan kita ke tangan Tuhan. Dan biarlah Dia yang menyempurnakan itu. Saudara, hidup adalah penyerahan. Hidup kita itu, pada waktu hidup kita diserahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa memakai kehidupan ini, bisa menjadi sesuatu yang maksimal. Ingat, 2 ikan dan 5 roti ditaruh di tangan Tuhan, dilipat gandakan untuk memberi makan 5.000 orang. Saudara, kalau hidup kita diserahkan kepada Tuhan, tangan Tuhan bisa melipat gandakan dampak daripada kehidupan kita itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, lebih daripada apa yang kita pernah pikirkan. Dan itulah penyerahan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, jika kita memikirkan 7 kata-kata Yesus di kayu salib ini dan mempraktekkan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi satu kehidupan yang berkualitas. Kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang sangat berarti dan saudara tidak pernah menyesal memiliki kehidupan yang seperti itu. Memang tidak mudah, tapi kalau Kristus sudah memberikan teladan, Kristus sudah mati bagi kita, Dia sendiri yang akan memberikan kekuatan bagi setiap orang percaya untuk melakukannya. Dan biarlah 7 kata-kata Yesus ini kita pakai, terapkan dalam kehidupan kita untuk memaksimalkan kehidupan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan menerapkan dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, tapi biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau ditenggelamkan dalam masalah-masalah kehidupan kami. Kami tidak mau ditenggelamkan dengan gejolak emosi dalam kehidupan kami. Tapi kami mau bangkit Tuhan. Ajari kami untuk bersikap yang benar dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah 7 kata-kata salib ini kami renungkan kembali Tuhan Yesus, sehingga kami bisa memiliki kehidupan yang maksimal. Ajari kami untuk mengampuni orang yang berusaha menghancurkan kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, walaupun dalam keadaan kami yang terpuruk pun sekalipun, kami mungkin stres, ajari kami untuk melayani orang yang susah. Ada banyak orang susah di sekitar kami Tuhan. Ajar kami untuk peduli Tuhan dengan orang-orang di sekitar kami dan sanggup menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kemampuan Tuhan. Ajar kami tidak berharap kepada manusia, tapi menanyakan hal yang sulit kepadamu, sehingga Engkau memberikan God's perspektif yang dari Tuhan kepada kami semuanya Tuhan. Ajari kami jujur di hadapan-Mu Tuhan, mengakui kekurangan kami, baik kepadamu, kepada orang lain juga, sehingga kami bisa diperlengkapi, dikuatkan, diperbaiki Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, kami juga hidup dengan iman Tuhan, supaya kami bisa melihat bahwa di balik semua yang terjadi ini pasti ada maksud baik Tuhan. Dan ajari kami untuk hidup, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah menyesal dengan kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan ini. Dan ajari kami untuk berserah, sehingga semuanya Engkau yang menyempurnakan apa yang kami lakukan. Dan biarlah ini akan memaksimalkan kehidupan kami, dan nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah ataupun berada dimanapun Bapak Ibu ada saat ini mengikuti ibadah online saat ini, mari persiapkan roti dan anggur. Kita akan memasuki perjamuan kudus, sementara Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur, saya akan berdoa sejenak untuk memimpin kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang sudah dilimpahkan atas kehidupan kami. Hari ini kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau melalui doa kami, melalui ibadah kami. Bahkan pada saat kami mengambil perjamuan kudus, kami mau kembali mendedikasikan, menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita mengangkat roti di tangan kita, dan saya ingin membacakan di dalam 1 Korintus 11, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, mari kita memakan roti yang ada di tangan kita sebagai lambang dari tubuh Kristus yang sudah diserahkan bagi setiap kita. Dan biarlah kita juga memaknainya dengan menyerahkan tubuh kita bagi pelayanan, bagi orang lain, bagi banyak orang untuk bisa menjadi berkat. Seperti Kristus sudah menjadi berkat atas setiap kita. Mari kita mengangkat roti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat anggur di tangan kita. Kita meminumnya sebagai lambang dari darah Kristus yang sudah ditumpahkan atas setiap kita sebagai penebusan dosa. Ketahuilah bahwa setiap dosa kita sudah dihapuskan ketika kita datang kepada Dia dan memohon pengampunan. Mari kita meminumnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat hati kita saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah sebagai lambang dari pengorbanan-Mu atas kehidupan kami. Kalau kami saat ini sudah mengambil roti dan anggur sebagai perlambang dari tubuh dan darah-Mu yang sudah dicurahkan atas setiap kami. Biarlah kami senantiasa diingatkan betapa besar kasih karunia-Mu atas kehidupan kami. Kiranya anugerah Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan sebagai bagian dari penyembahan kami dan dedikasi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang lebih dari sanggup untuk memberkati setiap anak-anak-Mu. Terimalah persembahan kami Tuhan melalui harta kami, biarlah itu juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, kami kembali menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu, kepastian akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami melangkah di hari-hari ke depan ini
Bahkan mungkin pada saat ini kami sedang berlibur. Tuhan, biarlah anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Oh. Yesus, Yesus. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.